Sebelumnya coba semua HP-nya diletakkan. Ada nanti saatnya disuruh kamu pegang HP. Letakkan semua HP-nya biar benar-benar firman Tuhan ini tersampaikan buat setiap kita. Bang John, boleh nggak lampunya agak digelapkan sebentar? Oke. Jadi malam hari ini saya mengajak setiap teman-teman ya, setiap teman-teman, mari coba kita pejamkan mata kita. Kita ingat ke beberapa puluh tahun ke belakang, saat kita sudah mulai berjalan, saat kita sudah mulai bisa berbicara. Nama siapa yang pertama kali kita panggil? Saat kita pertama kali melangkahkan kaki kita, kepada siapa kita mengarah? Kepada siapa kita melangkah? Ayo coba kita ingat kembali ke belakang. Kita ingat saat pertama kali kita memasuki bangku sekolah, kita masuk ke dunia TK, masuk ke dunia SD. Siapa yang menghantarkan kita untuk berangkat sekolah? Ada kesempatan malam hari ini kita kembali dikasih kesempatan untuk mengingat itu semua, mengingat memori-memori mungkin yang sudah terhilang, mengingat memori-memori atau mungkin sudah sengaja kita hilangkan dari pikiran kita. Tetapi pada malam hari ini kembali kita disuruh ingat. Kembali kita ingat saat mulut kita mulai bisa mengucapkan kata, nama siapa yang pertama kali kita panggil? Saat kaki kita sudah mulai melangkah, ke arah siapa langkahan itu mulai kita langkahkan? Ya, saya rasa sudah cukup. Mari kembali buka matanya. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mau mengajak teman-teman semua untuk bernyanyi. Ya, kita mau sama-sama bernyanyi. Mungkin lagu ini bukan lagu penyembahan atau apa, tetapi saya rindu menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan teman-teman semua. Bisa diputar bang lagunya? Udah ada sama Mikael kan? Ya, fokus ya. Kita mau bernyanyi dulu agar nanti setiap apa yang tersampaikan, apa yang mau disampaikan pada malam hari ini dapat kita dapat. Bisa, Bang? Ya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Saya rasa semuanya tahu lagunya kan? Di dalam doamu kau sebut nama, Ayo semuanya bernyanyi, kita menyanyikan lagu ini. di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala namaku di hatimu.
yang disampaikan melalui sebuah lagu. Nah, coba pada malam hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menghargai orang tua. Iya. Di sini siapa yang pernah dengan sengaja membuat hati orang tuanya kecewa? Dengan sengaja. Iya. Kita sadar ya kan, dengan sengaja, dengan sadar kita melukai hati mereka. Nah, pada malam hari ini dengan tema menghargai orang tua, kita diajak untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui teks Alkitab Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Mari semuanya buka Alkitabnya di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Sudah mendapatkannya semua? Oke, kalau tidak dapat bisa kita lihat juga di depannya. Kalau terlalu kecil pakai kacamata pembesar. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Oke. Siapa sih itu orang tua? Apa sih itu orang tua? Coba mari kita lihat bersama-sama. Oh, sebelum kita masuk siapakah itu orang tua, mari kita baca dulu yang di depan ini. Siapa di sini yang membenci yang namanya sosok seorang papa, ayah, bapak? Ada? Atau memiliki suatu akar kepahitan kepada bapak? Ini masih bapak, ada? Gak usah malu-malu. Nanti kita lepaskan bersama-sama. Ya, ada beberapa yang angkat tangan tapi dia malu-malu ya kan? Oke, turunkan tangannya. Pertanyaan selanjutnya, siapa di sini yang membenci atau yang memiliki akar kepahitan kepada mamanya? Ada? Tinggi-tinggi aja angkat tangan, yang gak usah malu-malu. Ya, ada ya kan? Turunkan tangannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Apakah aku sayang mama? Jawab di hati masing-masing aja. Apakah aku sayang mama? Dan pertanyaan terakhir, apakah aku sayang papa? Nah, mungkin nanti jawaban ini setelah akhir dari sesi ini baru kita tahu ya kan? Selanjutnya Bang. Gak nampak dia ya kan? Siapa itu orang tua? Orang tua adalah anugerah yang sangat berharga dari Tuhan. Mereka telah membesarkan kita, mendidik kita, dan memberikan kita kasih sayang yang tidak terhingga. Namun, seringkali kita lupa untuk menghargai mereka. Sering sekali kita lupa menunjukkan rasa terima kasih kita kepada mereka. Siapa yang sering seperti itu? Kita lupa untuk sekedar mengucapkan terima kasih Mam, terima kasih Pak. Kalau dalam bahasa daerah bujur Ma, bujur Pak, mulyane Ma, mulyane Pak gitu ya. Sawagele gitu. Lazar. Iya, sering sekali kita enggan untuk mengucapkan kata itu, padahal itu sangat sederhana ya kan? Bilang makasih Ma, atau saat Mama ngirim paket, makasih Ma. Terkadang kita lupa untuk mengucapkan itu. Saat Mama kita mengirimkan kita uang bulanan, terkadang mungkin langsung kita bilang ini nanti ku pakai untuk beli ini ya Ma. Tanpa kita sadari kita belum mengucapkan terima kasih. Dan apakah kita tahu uang yang dikirim ke kita itu tadi berasal dari mana? Bagaimana capeknya mereka untuk mendapatkan itu tadi? Sering sekali anak muda sekarang ini menjadi anak muda yang egois. Hei pemuda-pemudi GKP Nama Bintang, kita jangan menjadi anak yang egois. Kenapa dibilang egois?
Yang pertama yaitu menghargai orang tua sebagai anugerah Tuhan. Pernahkah kita menghargai orang tua kita itu? Pernahkah kita menghargai orang tua? Ya, di sini orang tua adalah anugerah yang sangat berharga dari Tuhan. Mereka telah dipilih. Ingat, mereka, mama bapak kita saat ini telah dipilih Tuhan untuk menjadi orang tua kita. Dan mereka telah diberi tanggung jawab untuk membesarkan kita dan mendidik kita. Mereka telah dipercayakan Tuhan, telah dipilih Tuhan. Jadi jangan bertanya, kenapa aku harus lahir dari keluarga yang seperti ini? Siapa yang pernah berbicara seperti itu dalam hatinya? Kenapa aku harus lahir dari keluarga yang susah? Dari keluarga yang tidak mampu? Kenapa aku harus besar di tengah-tengah keluarga yang broken home? Kenapa aku harus besar di tengah-tengah keluarga yang tidak dapat memfasilitasi segala kebutuhanku? Mungkin kita sering berbicara seperti itu, tanpa kita lihat apakah memang betul apa yang kita minta, apa yang kita inginkan itu adalah suatu kebutuhan penting bagi kita. Terkadang orang tua kita itu bukan tidak mau memberi satu hal, memang karena belum ada, makanya mereka belum memberi. Bisa juga karena mereka merasa itu belum menjadi satu hal yang penting bagi kita, makanya belum diberi. Ya, itu adalah tadi menghargai orang tua. Sudahkah kita menghargai orang tua kita? Jawab dalam diri kita masing-masing. Yang kedua, menghormati orang tua. Bagaimana cara kita menghormati orang tua kita? Apakah saat kita bertemu, hormat? Itu yang kita kasih. Seperti itu cara kita menghormati orang tua kita. Tidak kan? Bukan seperti menghormati bendera merah putih, kita harus menghormati orang tua kita. Kita menghormati orang tua kita. Kita menghormati setiap jerih payahnya. Kita menghormati setiap usahanya. Karena kenapa? Menghormati orang tua adalah salah satu perintah Tuhan. Kalau perintah itu bagaimana? Untuk dilanggar atau untuk dijalankan? Iya, perintah itu berarti untuk dijalankan. Nah, di sini menghormati orang tua adalah salah satu perintah Tuhan yang sangat penting, yang paling penting. Nanti kita bisa membuka bersama-sama di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati orang tua kita. Sehingga apa? Kita dapat memiliki hidup yang panjang dan bahagia. Di sini siapa sih yang mau sengsara? Ada yang mau sengsara? Ada yang mau marah? Ada yang mau tidak panjang umur? Siapa yang mau panjang umur? Ya, yang enggak angkat tangan ini kenapa ini? Mau gimana ini? Mau dipanggil saat ini? Ya, saya rasa semuanya kita mau panjang umur, ya kan? Kuncinya ini tadi, menghormati orang tua. Ya, siap untuk menghormati orang tua? Iya, untuk adik-adik juga yang dari gedung sebelah. Mungkin bagaimana cara kami menunjukkan itu semua, Kak? Sedangkan kami tidak bersama dengan mereka, ya kan? Mungkin kita berbicara seperti itu. Tetapi kamu di sini sudah dipercayakan Tuhan juga orang tua rohanimu, mama dan bapak di sini. Itu juga orang tua yang dipercayakan Tuhan untuk mendidik kamu, untuk membimbing kamu. Jadi mulai dari sekarang, mari kita hormati mereka. Yang ketiga, menunjukkan rasa terima kasih kepada orang tua. Menunjukkan rasa terima kasih kepada orang tua adalah salah satu cara untuk menghargai mereka. Kita dapat menunjukkan rasa terima kasih kita dengan cara yang sederhana, seperti mengucapkan terima kasih Ma, terima kasih Pak, memberikan hadiah. Ya, mungkin kita berkata, aku kan belum mempunyai penghasilan Kak. Bagaimana aku bisa mengasihkan hadiah untuk orang tua? Hal yang sederhana, hadiah yang sederhana bisa kamu
orang tuamu. Bisa saja sepucuk surat saat kamu pulang kampung, kamu menuliskan kata-kata yang indah dari sini. Kamu saat pulang kampung kamu kasih, "Mak, aku ada hadiah loh untuk mama." Kamu rasa orang tua itu mengharapkan hadiah apa darimu? Mengharapkan dikasih mobil, dikasih kereta, motor? Enggak. Hadiah sekecil apapun, kalau itu dari seorang anak, orang tua itu pasti sangat membanggakan itu. Jadi sudahkah kita melakukan hal ini? Siapa yang sudah pernah memberi hadiah untuk mamanya, untuk papanya? Ada? Ada beberapa ya kan? Apakah kalian memberi hadiah itu hanya saat mereka ulang tahun saja? Saat ulang tahun aja, mereka ulang tahun ya kan? Kita nabung sikit-sikit memberikan hadiah. Atau saat ya nggak ada momen apa-apa, memang rindu memberi hadiah gitu. Ya? Jangan saat ada momen-momen tertentu kita memberikan hadiah ya. Atau hanya mendengarkan mereka. Saat orang tua kita berbicara, kita mendengarkan mereka aja, itu sudah menjadi hadiah bagi mereka. Tetapi apa yang terjadi dengan anak-anak remaja saat ini, dengan pemuda-pemudi saat ini? Sering kita lihat saat kumpul keluarga, sibuk sama HP masing-masing, sibuk dengan game online mereka masing-masing, sibuk berbincang dengan teman online mereka masing-masing, sibuk scroll film-film online mereka. Nah, yang tadinya ada waktu kita family time, ada waktu kita berbincang-bincang dengan keluarga kita, itu tidak kita pergunakan dengan baik. Malahan waktu itu terbuang begitu saja. Nah, jadi 3 pokok penting ini, menghargai orang tua sebagai anugerah Tuhan, menghormati orang tua, menunjukkan rasa terima kasih kita kepada orang tua. Mari, yang mana sudah kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas sebagai seorang anak? Sudahkah kita melakukan 3 pokok penting ini? Sudahkah kita menghormati orang tua kita? Sudahkah kita menghargai mereka? Sudahkah kita menunjukkan rasa terima kasih kita? Ya, kalau belum, pada malam hari ini kita dikasih kesempatan untuk menunjukkan itu tadi semua. Menghargai orang tua adalah salah satu hal yang paling penting di dalam hidup kita. Dengan menghormati dan menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka, kita dapat menunjukkan bahwa kita menghargai mereka sebagai anugerah Tuhan. Marilah kita selalu mengingat untuk menghargai orang tua kita dan menunjukkan rasa terima kasih kita kepada mereka. Nah, jadi pada malam hari ini kita diajak semuanya untuk melakukan hal yang 3 ini tadi. Masih ingat ya kita apa? Yang pertama tadi apa? Iya, menghargai orang tua sebagai anugerah Tuhan. Yang kedua, menghormati orang tua. Yang ketiga, iya, jadi pada malam hari ini kita diajak untuk melakukan ketiga hal ini tadi. Nah, sebelum kita masuk ke aksi nyata, nanti di sini kita diajak untuk aksi nyata. Ya, tidak hanya anak sekolahan atau anak kuliahan atau anak pendidikan yang lain disuruh membuat aksi nyata. Tetapi pada malam hari ini setiap kita pemuda-pemudi juga diajak untuk membuat aksi nyata. Namun sebelum itu, mari kita mau menonton video singkat dulu. Kita sama-sama melihat cuplikan video singkat di depan ini.
siapapun kamu sekarang, sesukses apa kamu sekarang, setinggi apapun kekuasaan yang kamu punya, tetap kamu adalah seorang anak dari orang tua yang jasanya tidak akan pernah bisa kamu bayar. Semua manusia di dunia ini pasti terlahir dari seorang ibu. Pada dasarnya, setiap anak pasti ingin membahagiakan orang tuanya. Tidak ada anak yang ingin melihat orang tuanya bersedih. Tapi, seiring bertumbuhnya dengan kedewasaan kamu, terkadang kamu lupa. Tanpa kamu sadari, banyak hal yang sengaja maupun yang tidak sengaja kamu lakukan dan itu melukai hati mereka. Mungkin kamu lupa ketika kamu kecil. Siapa yang selalu 24 jam selalu menjaga kamu? Mungkin kamu lupa sosok ayah yang tak pernah mengeluh untuk memberikan kamu hidup yang layak. Kamu sibuk dengan hidup. Kamu sibuk dengan teman-temanmu. Bahkan kamu sibuk mengejar harta dan tahta tanpa memikirkan kebahagiaan orang tua. Dan pada puncaknya, kamu membuat orang tuamu bersedih karena lupa pada mereka. Coba bayangkan ini, ketika tangan suci ibu dan ayahmu tak ada lagi untuk menggenggam dirimu di dunia ini, dan kau belum bisa membuat mereka tersenyum dengan bangga kepadamu. Apa yang kau lakukan? Coba bayangkan ini, ketika kau disibukkan oleh duniamu dan melupakan orang-orang yang telah membesarkanmu. Mereka dipanggil oleh Tuhan. Apa yang ada dalam hatimu? Menyesal. Ya, kamu pasti menyesal. Penyesalan yang akan kamu bawa seumur hidup. Tentunya kamu tidak mau itu terjadi, bukan? Jika memang jawabannya, cobalah untuk berusaha menjadikan masa depanmu sebagai salah satu cara untuk membahagiakan orang tuamu. Jangan sampai kesibukanmu membuat kamu lupa bahwa orang tuamu semakin berjuang. Maka sayangilah orang tua kamu selagi masih ada kesempatannya. Yang kedua, jangan pernah banggakan apa yang sudah orang tuamu berikan kepadamu, tapi banggalah ketika kamu bisa memberikan mereka sesuatu hal untuk orang tuamu. Yang ketiga, doakanlah orang tua, karena kamu tidak akan sesukses ini tanpa doa dari kedua orang tua, tanpa doa dari ibu dan ayah. Jangan mereka. Iya, saya rasa, saya berharap semoga video singkat ini dapat menumbuhkan semangat kita untuk membahagiakan orang tua kita, untuk menyayangi orang tua kita. Karena apa? Di sini tadi dibilang, saat kita gagal, kita masih bisa mencoba lagi. Kita masih bisa mencari uang itu. Tetapi ada satu yang tidak bisa kita ulang, yaitu mengasihi orang tua kita, menghormati orang tua kita. Saya tidak bisa bercerita kepada teman-teman, membagikan pengalaman kepada. Jangan nanti setelah mereka sudah tiada lagi, maunya tadi aku seperti ini, maunya tadi aku seperti itu. Tidak ada lagi gunanya. Jadi sekarang, selagi mereka masih ada, mari kita pergunakan waktu itu. Nah, tadi kakak bilang kita mau diajak untuk aksi nyata, ya kan? Nah, kalau tadi kalian disuruh simpan HP, sekarang coba keluarkan semua HP-mu, pegang semua HP-mu,
kita mau melakukan aksi nyata. Yang ada HP, pegang semua HP-nya. Ada? Oke, keluarkan HP-nya. Next bang, slide-nya. Oke, siapkah kamu melakukan aksi nyata? Jika siap, mari ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, next, ambil handphonemu. Semua sudah pegang handphone? Yang ada ya. Yang enggak, siapkan hatimu. Yang enggak bawa handphone, siapkan hatimu. Oke, selanjutnya bang. Oke, cari kontak papamu. Yang pertama, yang masih ada papanya, ayo coba cari kontak papamu. Dari WhatsApp boleh, Messenger boleh, dari mana yang bisa terhubung. Sudah? Ayo lakukan aksi nyata ini loh. Nanti kamu kalau udah di rumah, semuanya tadi kulakukan. Sudah? Ambil. Kita sama-sama melakukannya. Kakak juga dari depan ini melakukannya. Cari kontak papamu. Sudah? Silahkan ketik apa yang mau kamu ucapkan. Silahkan, jika mungkin melalui dengan kalau langsung ngomong, kita tidak berani, kita gengsi, ya kan? Nah sekarang kita dikasih kesempatan, ambil handphonemu, sampaikan pesan apa yang ingin kamu sampaikan selama ini. Untuk adik-adik yang di sebelah, bisa ambil nomor Bapak Gembala, ketikkan, tidak masalah. Sampaikan, mungkin kita mau mengucapkan terima kasih. Makasih Pak. Sudah. Terima kasih Pak, sudah berjuang untuk aku, sudah lelah bekerja untuk aku. Jangan gengsi, ingat ya, jangan gengsi. Ingat, nanti ke depannya kalau kesempatan itu tidak ada lagi, maka kita akan menyesal. Silakan ketikkan apa yang mau kamu ucapkan. Boleh terima kasih Pak, boleh Pak, aku menyayangi Bapak, aku sangat sayang sama Bapak. Kalau yang masih ada papanya ya, silakan ketikkan. Kalau yang tidak ada handphonenya tetapi papanya masih ada dalam hati, sebutkan itu di dalam hatimu. Apa yang ingin kamu sebutkan? Mungkin kamu ingin meminta maaf. Maaf Pak, jika selama ini aku belum bisa menjadi anak seperti yang Papa mau. Sebutkan dalam hatimu, sampaikan melalui doamu. Maaf Pak, jika selama ini aku menaruh dendam buat Bapak, aku menaruh akar kepahitan untuk Bapak. Sebutkan itu di dalam hatimu kalau tidak ada handphonemu. Ayo, masih ada waktu. Ketikkan apa yang ingin kamu ketikkan. Sudah siap? Saya sudah loh. Sudah? Oke, next selanjutnya ambil kontak mamamu. Iya, kalau mamanya yang ada, ambil kontak mamamu. Sekarang hal yang sama, sampaikan juga apa yang ingin kamu sampaikan untuk mereka. Mungkin kita ingin menyampaikan yang selama ini tidak dapat kita katakan secara langsung.
Kayaknya kalau untuk mama sangat panjang yang ingin kita sampaikan, ya kan? Banyak sekali yang ingin kita ucapkan untuk mama. Yang tidak ada handphonenya tadi, hal yang sama. Sebutkan itu dalam hatimu. Sampaikan melalui doamu. Jika kita selama ini belum dapat seperti yang mereka mau, tidak ada salahnya kita meminta maaf. Tidak ada salahnya kita mengucapkan terima kasih. Tidak ada salahnya kita memberi satu hati untuk mereka. Sudah selesai? Saya sudah selesai. Oke, sudah? Bintang udah? Hah? Oh, nanti sampai di rumah pun gak apa-apa. Jangan untuk mengabari orang yang kamu suka, kamu ingat. Jangan untuk mengingatkan mereka makan, orang yang kamu suka, kamu ingat on time. Pagi, siang, malam kamu mengingatkan mereka untuk makan. Tetapi hal itu tidak kamu lakukan untuk orang tuamu. Kamu lupa menanyakan apakah mereka sudah makan hari ini, apakah mereka dapat makan 3 kali sehari dalam 1 hari. Pernahkah kita memikirkan itu? Apalagi dengan krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Beras sangat mahal, kebutuhan dapur semuanya sangat mahal. Pernah nggak kita bayangkan itu? Masih ada nggak ya stok beras di rumah? Masih ada nggak ya stok sayur di rumah? Pernah nggak ya dalam 1 hari itu mereka makan ikan, makan daging? Pernah nggak kita membayangkan itu? Pernah nggak ya dalam 1 bulan ini mama aku melakukan perjalanan keluar sekedar untuk merefreshingkan otak mereka? Apakah mereka full dari Senin ke Senin ke ladang, dari Senin ke Senin jualan? Pernah nggak kita membayangkan itu? Jika di awal tadi kita sudah diingatkan, jangan menjadi egois. Jadi mari, saat kamu ingin meminta sesuatu kepada orang tuamu, coba ingat, itu sudah menjadi kebutuhan genting nggak? Harus nggak itu? Kalau memang belum harus, bisalah kita tunda dulu. Karena jujur, ekonomi sekarang ini sangat sulit. Jangan kita memaksakan kehendak kita. Bisa aja mereka rutin ngirim sebulan sekali sama kita, tidak pernah telat. Tetapi kita tidak tahu asal uang yang dikirim itu dari mana. Mungkin mereka ngutang, atau mungkin mereka memborokkan sesuatu agar kebutuhan kita terpenuhi, atau mungkin mereka menjual sesuatu agar kebutuhan kita terpenuhi. Sedangkan kita di sini tidak memanfaatkan itu tadi dengan baik. Uang sekolah kita sudah dibayar mahal-mahal, tetapi di kelas kita tidur-tiduran, di kelas kita berulah, di kelas kita melawan guru. Uang makan kita sudah dibayar, tetapi kita malas makan. Terakhirnya kuman asam lambung, masuk rumah sakit, tambah uang keluar lagi. Pernah nggak kita membayangkan itu semua? Jadi mulai dari sekarang, mari lakukan ini tadi semua. Kita harus bisa menghargai mereka, menghormati mereka, siap menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mengasihi orang tua. Siap? Iya, saya rasa belumlah Kak. Tunggu dulu semua kebutuhanku terpenuhi. Tunggu dulu aku dibelikan mobil. Mungkin seperti itu, jangan ya. Jangan tunda. Kesempatan ini kita tidak tahu sampai kapan diizinkan
dengan Tuhan. Kesempatan ini kita tidak tahu sampai kapan dipercayakan Tuhan untuk kita. Bisa saja hari ini kita masih dapat melihat senyum mereka, tetapi esok hari kita tidak tahu apa yang terjadi sama mereka. Bisa saja hari ini kita masih dapat berbincang dengan mereka. Mereka masih dapat menanyakan kabar kita. Kita tidak tahu esok hari apa yang terjadi. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini tadi semua. Dan bagi setiap kita yang merasakan kehilangan sosok papa, kehilangan sosok mama, kamu jangan kecewa. Kamu jangan menyalahkan keadaan. Tuhan tidak pernah salah mempercayakan orang tua untuk kita. Hanya saja terkadang kita manusia yang ada di dunia ini, kita menyimpang dari jalan Tuhan itu. Mungkin kita memiliki kecewa yang sangat besar. Kenapa papa harus meninggalkan aku? Kenapa mama harus meninggalkan aku? Mungkin rasa kecewa itu yang kita rasakan saat ini. Tetapi ingat, jika kamu masih hidup sampai saat ini, jika kamu masih dapat bernafas sampai saat ini, berarti Tuhan memiliki rencana yang lebih indah dalam dirimu. Jangan pernah kecewa. Mari kita ucapkan sama-sama di dalam hati kita, terima kasih Ma, terima kasih Pak. Maaf jika sampai saat ini kami belum dapat menjadi seperti apa yang Mama dan Bapak inginkan. Di dalam doa kedua orang tua kita, pasti selalu nama kita disebut, kita didoakan untuk yang terbaik. Jadi malam hari ini, mari kita akhiri ibadah kita ini, sembari kita merenungkan kembali apa yang sudah kita lakukan untuk kedua orang tua kita. Sudahkah kita menyebutkan nama mereka di setiap doa kita? Sudahkah kita memiliki waktu khusus untuk mendoakan mereka? Sudahkah hari ini kita mengirimkan pesan untuk menanyakan kabar mereka? Mari kita renungkan itu semua. Apa yang sudah kita lakukan? Mungkin kita sebagai anak-anak remaja masih sering hilaf, membuat hati mereka kecewa, membuat hati mereka bersedih, mengecewakan mereka. Tetapi mari kembali kita ingat ke belakang. Perjuangan mereka tidak seringan itu untuk membesarkan kita, untuk menghantarkan kita sampai ke titik itu. Tidak segampang itu perjuangan mereka. Mulai dari saat kita di dalam kandungan ibu kita, kesakitan sudah dia rasakan, kesusahan untuk tidur sudah